melindungi keberadaan suatu bangsa, biasanya para pemimpin membentuk pasukan dan memilih orang-orang terbaik untuk menjadi tameng bangsa mereka. Jika hari ini kita disemukakan dengan pasukan khusus pada ranah militer, ternyata di zaman lampau juga sudah ada loh sob, bentukan pasukan-pasukan berstrata elit untuk melindungi kejayaan pada masa kerajaan kuno. Di video kali ini, mari kita melakukan peninjauan singkat untuk menambah pengetahuan bersama mengenai pasukan elit yang ada pada zaman kuno di Nusantara. Dan kita akan bahas 3 pasukan elit Indonesia zaman kuno. Yang pertama, pasukan Bhayangkara. Pasukan Bhayangkara ini berasal dari kerajaan Majapahit yang dinahkodai langsung oleh Pati Gajah Mada. Pasukan ini sangat berambisi untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Bahkan sob, dituliskan dalam jurnal berjudul Bhayangkara, tafsir visual peristiwa Perang Bubat, hampir seluruh kerajaan kecil di beberapa daerah Nusantara berhasil ditaklukkan oleh Majapahit dengan pasukan Bhayangkara. Salah satu peranan pasukan Bhayangkara yang fenomenal dan terukir dalam sejarah adalah memberangus pemberontakan Rakuti pada 1319, yang kala itu dipimpin oleh Jaya Negara. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh pasukan Bhayangkara tertaut dengan Rakuti sendiri yang telah gugur di medan perang. Dan kini Bhayangkara milik Majapahit kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Polri. Yang selanjutnya, pasukan Legiun Mangkunegaran. Legiun Mangkunegaran merupakan pasukan elit yang terbentuk pada zaman Mangkunegara II pada 1808. Pasukan ini beranggotakan 1.150 personel. Legiun Mangkunegaran sendiri mendapatkan pendidikan langsung dari bangsa Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Inggris. Tugas pertama pasukan elit ini adalah saat Perang Napoleon di Asia pada 1811. Kala itu, Legiun Mangkunegaran menjadi bagian dari pasukan Prancis Belanda melawan pasukan Inggris India. Legiun Mangkunegaran juga mengikuti Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830, Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904, hingga perang menghadapi tentara Jepang pada tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka, para pasukan Mangkunegaran menyebar ke berbagai laskar yang kemudian membentuk institusi yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut dengan TNI. Yang terakhir, pasukan Estri. Gak cuma laki-laki aja yang dijadikan pasukan elit, tapi di masa lalu juga ada pasukan elit yang para personilnya merupakan perempuan, yakni pasukan Estri dari Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Raden Ayu Mata-ati atau Rubia. Pasukan Estri mempunyai tugas utama yaitu pengawalan raja. Para personel pasukan ini mendapat pelatihan keprajuritan dari Pangeran Sambernyawa. Pasukan Estri memang tidak mahir dalam persenjataan dan berkuda. Namun, mereka unggul di bidang seni seperti bernyanyi, menari, juga memainkan alat musik keraton. Bahkan, seorang veteran perang, Herman Willem Daendels, dibuat terkejut melihat aksi-aksi pasukan Estri dalam kunjungan pertamanya ke Yogyakarta. Mengingat di tanah asalnya, kemampuan itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Jadi gimana sob? Ternyata sejarah juga mencatatkan kisah terkait cikal bakal pasukan-pasukan elit yang hari ini terbentuk dan mengabdi untuk keamanan bangsa dan negara. Sejarah di negeri ini memang selalu menarik dan gak ada habisnya ya. Cocok banget buat kita generasi muda yang ingin semakin mengenal bangsanya.